시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Jazia, NIM 40 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6 komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen-komponen dalam pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, metode. Yang keempat, alat. Yang kelima, sumber belajar. Dan yang keenam, evaluasi. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga itu ada variasi. Variasi merupakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Komponen pembelajaran yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menurut National Center for Vocational Education Research, ada 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama, alat yang mendukung proses pembelajaran, yang kedua, bahan yang mendukung proses pembelajaran, dan yang ketiga, substansi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama, fakta adalah berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua, konsep adalah berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Dan yang ketiga itu prinsip, yaitu berupa hal-hal pokok yang memiliki posisi terpenting. Yang keempat itu prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan. Dan yang kelima, sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua itu konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu ada 2 macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 2 macam. Yang ketiga itu ada adekuensi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Cakupan aspek pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, keluasan materi. Berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Dan yang ketiga, kecakupan atau memadainya cakupan materi. Memadainya cakupan aspek materi pembelajaran
akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen pembelajaran yang ketiga yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Komponen pembelajaran yang keempat yaitu alat. Alat pembelajaran adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Komponen pembelajaran yang kelima yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Komponen pembelajaran yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Sekian, terima kasih. 카메라